Anda kembali di Special Report bersama saya Syafaati Suryo dan masih bersama kami ada Bapak Anton Hendranata, Chief Economist BRI dan juga Ibu Masyita Kristalin, Staf Khusus Menteri Keuangan. Ya, Pak Anton menanggapi pidato Presiden Jokowi tentang RAPBN 2023 di mana Presiden Jokowi menyebut bahwa target pertumbuhan ekonomi 2023 adalah 5,3%. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah angka ini sulit untuk dijangkau atau masih bisa dicapai oleh Indonesia? Baik Mbak Syafa, ya saya kira kita nggak boleh hanya fokus ke pertumbuhan ekonominya. Saya kira kita perlu lihat seluruh asumsi yang ada di RAPBN 2023. Nah, kalau saya menyimak apa yang disampaikan Pak Presiden Jokowi, kelihatan sekali RAPBN 2023 menunjukkan rasa optimis, ya, waspada, antisipatif dan responsif dalam hal ini. Nah, memang kalau kita teliti lebih jauh, targetnya sangat challenging, ya, mengingat ketidakpastian perekonomian global masih tinggi, ya. Bukan hanya ketidakpastian ekonomi, tapi ketidakpastian geopolitik juga, ya. Dan kita nggak pernah tahu kapan berakhirnya perang Rusia-Ukraina. Kemudian yang terakhir ada tensi geopolitik lagi naik antara China dan Taiwan. Ya. Nah, kalau kita melihat paparan Pak Presiden tadi, sangat clear bahwa message-nya lah kita harus optimis. Message-nya harus optimis. Optimis itu terlihat dari mana saja. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Ya, saya kira cukup tinggi, ya, 5,3%. Kemudian inflasi terkendali. Dan kita sama-sama tahu tahun ini seantero dunia, ya, banyak negara inflasinya sangat tinggi dan boleh dikatakan super tinggi. Even negara maju pun Amerika Serikat boleh dikatakan inflasinya sangat tinggi. Kemudian kalau kita lihat asumsi berikutnya, rupiah menguat, ya, dibandingkan tahun 2022. Ya. Dan yang menarik adalah konsolidasi fiskal berhasil, ya. Rencananya targetnya akan di bawah 3%. Berarti kan itu berhasil pemerintah ketika pandemi COVID-19, fiskalnya harus defisit yang melebar luar biasa dan hanya beberapa tahun bisa balik di bawah 3%. Tadi Pak Jokowi menyebutkan defisit fiskal 2,85. Ya, angka yang luar biasa saya kira. Kemudian selain itu dari paparan Pak Presiden terlihat bahwa inklusi pertumbuhan itu diharapkan terjadi. Ini terlihat dari apa? Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta pemerataan pembangunan tadi yang disebutkan Gini koefisien yang sekitar range-nya 0,75 sampai 0,378 dan indeks pembangunan manusia yang meningkat. Tadi Pak Jokowi juga menyebutkan 73-an, ya. Nah, saya kira kemudian kita melihat kehati-hatiannya di mana? Saya melihat dari imbal hasil obligasi RI tenor 10 tahun. Ya, itu kelihatan range-nya cukup lebar dari 7,3 sampai 9,2%. Ya, saya kira ini yang saya katakan tadi, optimis, waspada, antisipatif dan responsif. Begitu Mbak Syafa. Iya, saya ingin bertanya ke Ibu Masyita Kristalin. Bu Masyita, di saat dunia global melemah tapi Indonesia optimis akan mampu berlari begitu, ya. Apa upaya-upaya konkret pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,3% tersebut? Terima kasih Mbak. Jadi sebenarnya seperti yang tadi di intro kita sudah bahas, ya, bahwa untuk tumbuh tinggi itu kita perlu motor, tapi juga kita perlu landasan. Nah, landasan ini adalah hal-hal yang sifatnya misalnya meyakinkan bahwa ada kebijakan yang memang prudent dan terpercaya untuk menjaga stabilitas perekonomian. Kemudian
ada dua jenis ya. Jadi kebijakan yang menjaga stabilitas itu adalah kebijakan tadi yang saya sampaikan, fiskal moneter dan transformasi struktural. Tapi ada juga kebijakan yang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, salah satunya tadi Pak Presiden menyampaikan hilirisasi. Kalau kita lihat hilirisasi yang ada saat ini saja ya, dari nilai ekspornya itu secara year on year naik 8,2% di tahun ini. Itu memang sebagian terpengaruh oleh kenaikan harga komoditi, akan tetapi kita juga bisa lihat bahwa secara kuantiti juga naik karena kebijakan-kebijakan pemerintah. Terus yang kedua, Presiden tadi berulang kali menyampaikan mengenai target terhadap pertumbuhan sumber daya manusia. Ini juga menjadi prioritas utama karena walaupun ini sifatnya long term ya, pembangunan sumber daya manusia, tapi dampaknya akan amat sangat besar. Apalagi kalau sumber daya manusia itu dibangunnya dengan memperhatikan regional disparity antara berbagai daerah. Bayangkan kalau jumlah kualitas sumber daya manusia yang baik itu merata di seluruh Indonesia, maka source of growth tidak hanya di Jawa saja atau Sumatera saja, tapi juga bisa berkembang ke Kalimantan, ke Sulawesi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian tadi disampaikan juga bahwa berbagai tantangan global, inflasi, dan bahkan negara maju mengalami tantangan berupa probability resesi yang cukup tinggi, apalagi untuk negara-negara yang inflasinya kurang terkontrol ya, negara-negara yang bisa mencapai double digit itu tentu perlu melakukan kontraksi moneter yang lebih cepat dari negara-negara yang inflasinya masih relatif terjaga seperti Indonesia. Alhamdulillah kita masih relatif terjaga. Nah, tapi memang untuk menjaga inflasi tadi sebagian adalah karena kebijakan fiskal, namun sebagian lagi memang kita mengharapkan perekonomian itu sudah mulai bergerak secara natural ya, udah kembali ke normal karena pandemi mudah-mudahan sudah berlalu, sehingga penyediaan demand supply barang dan jasa itu dalam posisi equilibrium, jadi agak menekan. Meskipun kalau harga global naik tentu akan ada dampak imported inflation, tapi kita lihat so far Indonesia dibandingkan negara-negara lain, tidak hanya dibandingkan negara berkembang tapi juga dibandingkan negara maju, level inflasi kita peningkatannya ya di masa pemulihan ekonomi ini masih dalam level yang manageable, sehingga memungkinkan pemerintah ke depan untuk terus akomodatif. Baik Ibu Masyita, Pak Anton, dan pemirsa, kita tahan dulu. Special Report akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.